kolom. Ini baris, yang ini baris, yang merah ini baris. Jadi saya tanda di kotak merah ini adalah baris ya. Kita lihat contohnya ya, pada baris pertama K1 ini, dilihat yang paling kecil yang mana? Oh, yang paling kecil angka 8, Mbak ya. Angka 8, Mbak, yang paling kecil. Otomatis kita kurangi dengan angka 8. Jadi semuanya ini dikurangi dengan 8. Hasilnya akan seperti ini. Jadi 9 kurangi 8, 1. 9 kurangi 8 di T2-nya ini 1. 8 kurangi 8, 0. 8 kurangi 8, 0. 9 kurangi 8, 1. Begitu juga pada yang kedua. Kita lihat dulu di sini yang baris kedua. Ternyata dia yang paling kecil 7. Yang paling kecil 7 ya. Berarti 8 kurangi 7 hasilnya 1. 8 kurangi 7, 1. 7 kurangi 7, 0. 7 kurangi 7, 0. Terus 8 kurangi 7, 1. Begitu pula seterusnya. Contohnya lagi misalnya saya langsung pada K5 ya. K5 ini kan yang paling kecil berapa? Oh, yang paling kecil dalam baris ini adalah angka 7. Otomatis 9 kurangi 7, 2. 8 kurangi 7, 1. 7 kurangi 7, 0. 7 dikurangi 7 lagi, 0 lagi. 8 kurangi 7, 1 lagi. Jadi ini adalah hasil pengurangan baris. Jadi adalah hasil pengurangan baris. Jadi baris ini yang mana yang paling kecil, dikurangin aja semuanya. Jadi gitu aja konsepnya. Sebenarnya simple aja konsepnya. Pengurangan barisnya di sini. Ini adalah tahap pertama ya. Kita masih punya yang namanya 3 tahap lagi. Selanjutnya hasil ini akan kita bawa ke tahap kedua perhitungannya. Tahap kedua itu kayak gimana? Tahap kedua itu ada yang namanya pengurangan kolom. Pengurangan kolom itu ada pada buku teman-teman juga halaman 8.41. Saya kembali lagi yang tadi ya. Ini kan adalah hasil kita dalam pengurangan baris yang tadi itu. Jadi awalnya kan 9 kan, tapi ternyata setelah dikurangi yang angka paling kecil adalah 8. Dikurangi 9 kurangi 8 hasilnya 1 kan tadi itu. Ini adalah hasil dari tahap pertama. Kita bawa untuk melakukan tahap kedua, yaitu pengurangan per kolom. Pengurangan per kolom itu gimana sih? Sebenarnya konsepnya sama, cuma kita sudut pandangnya berbeda. Kita lihatnya secara kolomnya. Dari kolom ini, dari kolom T1 ini, yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil angka berapa? Oh, angka 1. Makanya semuanya dikurangi oleh angka 1. Hasilnya seperti ini. Nih ya hasilnya ya. Hasil pengurangan per kolom seperti ini. Ketika 1 kurang 1 adalah 0, 1 kurang 1 adalah 0 juga. 1 kurang 1 lagi 0 lagi. Begitu juga 1 dikurangi 1 pada K4 juga 0 lagi. Dan pada K5 adalah hasilnya 2 kan. Jadi 2 kurang 1 adalah 1. Seterusnya sama dilakukan sampai pada kolom T5. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasilnya ya. Jadi 8.19 adalah hasil pengurangan kolom dari 8.18. Oke teman-teman, di sini nih dong ya. Ngerti ya dari sini. Selanjutnya setelah kita tahu caranya pengurangan kolom, kita ada tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu adalah tahap tes optimasi, di mana di sini kita mainnya, kita lihat nih, mata kita lihat 0 0 0 0 0 0 0. Tujuan kita nih, kita sukanya sama angka 0 yang sekarang. Tes optimasi itu suka angka 0. Jadi di sini kita membuat garis nih. Kita belajar gambar lagi kayak anak TK dulu tuh ya. Dulu TK itu kan suka gambar garis-garis. Jadi di sini gambar garis, tapi garisnya ini harus melewati angka 0. Ini ketentuannya ya, sudah saya tulis di sini. Teman-teman bisa dibaca lagi kalau misalnya agak-agak lupa di sini. Jadi garisnya itu harus melewati angka 0 dan jumlah garis itu harus diupayakan seminimal mungkin. Jadi angka 0 ini semua terlewati dengan jumlah garis seminimal mungkin. Namun bentuk garisnya itu harus horizontal atau vertikal, nggak boleh diagonal. Kalau kayak gini nih nggak boleh kayak gini, diagonal tuh nggak boleh, harus horizontal atau vertikal, seperti itu ya. Horizontal atau vertikal, diagonalnya nggak boleh, seperti itu. Dan ketentuan yang keempat ya, kenapa sih ini alasannya kenapa sih kok kita suka yang namanya angka 0, karena angka 0, kalau ketika angka 0 itu adalah angka yang optimal, dimana ketika nilainya 0 berarti dia itu cocok di kerjaan itu, seperti itu ya. Terus di sini juga ada ketentuan yang lainnya, jumlah baris itu jika sama dengan jumlah garis, maka kondisinya optimal itu terpenuhi. Jadi misalnya ini
setelah kita lakukan ya, ini kan kita maunya pakai horizontal aja deh, horizontal aja udah cukup kok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 kita punya 5 garis. Di sini kita punya 5 garis, terus kita kan juga punya 5 baris ya. Jadi K1 ini adalah baris pertama sampai dengan K5. Jadi kita punya 5 baris dan 5 garis. Otomatis ini namanya maksimum. Ini namanya maksimum ya. Teman-teman di sini ngerti kan yang saya omongin? Kalau misalnya ada nggak ngerti, langsung ya ditanya aja di chat-chat ini. Jadi ketika kita punya 5 baris dan 5 garis, nah ini sudah maksimum. Jadi ini sudah oke nih dipakai nih. Yang ini udah dipakai. Tes optimisasinya sudah bisa digunakan karena dia sudah mencakup dari keempat syarat ini. Keempat syarat yang telah saya tulis di sini ya. Ketika kita ketemu hasilnya, ketika sudah dilakukan tes optimasi, kita bisa beranjak kepada tes yang terakhir, yaitu penugasan, di mana di sini diberi tugas pada sel-sel yang memiliki angka 0. Jika bukan 0, maka tidak optimal. Seperti yang telah saya katakan tadi, kita di sini suka sekali dengan angka 0. Jadi kalau dia angkanya 0, otomatis dia itu optimal. Jadi kita tinggal milih aja dari angka tabel yang tadi itu. Setiap tugasnya itu K1 ini yang 0 tuh yang mana? Oh yang ini 0. Ya udah berarti K1 ngerjain T1 aja. Ya dari T2 ini yang K2 ini yang mana sih yang 0? Kita lihat dari baris T2 0 semua, ya udahlah. Yang T2 yang K2 ini ngerjakan T2 aja. Yang K3 ini dilihat mana yang 0. Oh yang 0 ada di T1 sama T3. Tapi kan T1 udah dikerjakan sama K1 ya, otomatis dia tinggal T3. Ya udah kalau gitu yang K3 ini dia ngerjakan T3 aja. Terus lihat lagi nih yang keempat, dia punya 0 di 3 titik ini, di T1, T3 sama T4 sama T5 ya, 4 ya. Dia punya di 4 tugas, otomatis berarti dia bagus di keempat tugasnya ini. Tapi kan T1, 2, 3 udah keisi, ya udah waktu itu dia yang keempat. Begitu pula yang K5-nya, dia menempati tugas yang K5. Nah ini sebenarnya nggak harus kayak gini bentuknya ya, jadi nggak harus seperti ini. Ini teman-teman bisa rubah-rubah asalkan si karyawannya ini dia punya nilai 0. Jadi K1 ini juga boleh dia mengerjakan T2, T3, T4, T5 juga boleh, tergantung manajernya dia mau menempatkan di yang mana. Terus K2 ini dia juga boleh kemana-mana juga boleh. Yang K3 ini dia hanya boleh di T1 dan T3. Jadi kayak gitu. Jadi yang ngajarnya ini, yang menyuruhnya ini harus kerja tugas yang mana itu tergantung manajernya aja, dia mau yang kayak gimana tugasnya. Kayak gitu ya dari sini. Nah setelah kita tahu kayak gini, kita tinggal kembalikan lagi deh ke semulanya, ke tabel awal banget waktu kita lihat datanya itu kan jadi ketahuan nih. Jadi kayak gini tugasnya, hasilnya. Jadi yang karyawan 1 dia membutuhkan waktu 9 jam untuk menyelesaikan tugas 1, karyawan 2 dia butuh waktu 8 jam untuk menyelesaikan tugas 2, karyawan ketiga dia butuh waktu 7 jam untuk menyelesaikan tugas yang ketiga, keempat dia butuh waktu 7 jam untuk tugas yang keempat, dan yang kelima, karyawan yang kelima nih dia butuh waktu 8 jam untuk mengerjakan tugas yang kelima. Jadi total keseluruhannya tinggal tambahin aja 9, 8, 7, 7, dan 8. Hasil semuanya itu adalah 39 jam. Jadi pekerjaan keseluruhannya akan selesai. Jadi mereka membutuhkan waktu 39 jam secara keseluruhan. Kayak gitu aja intinya ya untuk penugasan ini. Ini contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya yang kayak gini. Dari contoh simpel ini, kalau teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman agak bingung lagi, nanti bisa dilihat, bisa ditanyakan ya ke saya. Selanjutnya saya akan kita akan langsung masuk ke contoh yang lainnya. Ini misalnya saja contohnya ini, sebentar ya, saya akan cari pointer di sini. Nah
Contohnya saja di sini, ini adalah contoh yang lainnya adalah CV Patra ya. CV Patra ini memiliki karyawan, terus dia juga punya tugas dan punya waktu penyelesaiannya kayak gini di tabel 8.22 sini ya. Jadi kayak gini, ini adalah datanya seperti ini. Teman-teman bisa lihat K1 sampai dengan K5. Oke. Nah, di sini kita sama sebenarnya. Yang dilakukan adalah sama semuanya. Seperti tadi, kita melakukan pengurangan per baris, kita juga melakukan pengurangan per kolom. Di sini kita lihat barisnya, yang baris pertama ternyata angka paling kecil adalah 1. Salah ya, yang dulu ya. Maksudnya saya ini dulu, baris pertama ini angka yang paling kecil adalah 7. Jadi semuanya kita kurangi dengan 6 ya. Oh, ini 6 ya. Saya mohon maaf sekali lagi. Ini 6. Ya, ini 6. Yang ini ya, yang T4 ini 6. Teman-teman bisa lihat. Ini saya coba pakai pointer yang di Wizik. Karena ternyata kalau pakai pointer saya ternyata nggak kelihatan ya di sana ya. Bisa kelihatannya hanya di debut. Jadi saya coba yang di Wizik ini. Tapi susah juga mengarahkannya di sini ya. Nah, ini 6. Ini yang paling kecil. Jadi seluruh pada baris ini, jadi 9, 7, 7, 6, 9 ini semuanya dikurangi oleh 6. Ya, sedangkan yang kedua ini adalah yang paling kecil adalah 6 juga. Jadi seluruh baris K2 ini dikurangi oleh 6. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ketika 9 dikurangi 6, hasilnya akan menjadi 3. Terus 7 dikurangi 6, hasilnya ada yang jadi 1. Terus 7 kurangi 6 lagi, hasilnya jadi 1 lagi. Terus terusnya sampai pada yang terakhir. Jadi ini sama ya, kita cari untuk yang per baris, saya tekankan lagi, cari di baris itu yang paling kecil, maka semuanya dikurangi oleh baris terkecil itu. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan ini, tabel yang ini, tabel 8.24, ini adalah pengurangan kolom. Sama kayak tadi caranya, yang kayak kolom saya tunjukkan tadi juga, bahwa kita lihat ini dari kolomnya, dari segi kolomnya, dan hasilnya seperti ini. Dari yang ini kan, yang kolom pertama yang paling kecil 0, yang T1 tadi itu loh, yang hasil pada tahap pertama yang paling kecil kan 0, terus semuanya dikurangi 0, hasilnya ya tetap aja seperti ini. Sedangkan yang kedua yang paling kecil kan yang T2 ini adalah 1 ya, yang paling kecil adalah 1. Kalau dalam segi barisnya ini, baris ini yang paling kecil adalah 1, jadinya dia dikurangi oleh 1. Nah, yang ketiga ini 1 sampai 3, baris T3 yang paling kecil adalah 1, jadi semua dikurangi 1. Jadi gitu aja ya, sama kayak yang tadi, perlakuannya sama. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, kita ngelakuin optimasinya kan di ketentuannya tadi kita harus bikin garisnya horizontal kalau nggak vertikal, terus juga dia harus melewati yang namanya angka 0 gitu, dia harus melewati angka 0 dan dia nggak boleh bentuknya itu nggak boleh diagonal. Selain itu dilakukan juga seminimal mungkin, jadi garisnya itu sedikit mungkin. Ketika kita lihat, teman-teman lihat ya, harusnya kan kita ngelakuin seperti ini. Jadi 5 garis gitu ya. 5 garis. Sebentar ya, saya coba cari pointer di sini. Oke, waalaikumsalam Mbak Ari. Mbak Ari ya, sangat nggak apa-apa, nanti silakan langsung bergabung aja ya. Di sini ya teman-teman ya, ketika K1 sampai dengan K5, T1 sampai dengan T5, teman-teman bisa dilihat ya di tabel 8.25 nya itu kan harusnya seperti itu tuh tadi kita buatnya. Tapi di sini kan nggak minimal. Kalau misalnya kita bisa lihat kan kita butuhnya cuma melewati angka 0 ya tadi ya. Pokoknya garis itu harus melewati angka 0 dan jumlahnya harus minimal. Sebenarnya ketika teman-teman bisa lihat di 8.26 itu kan angka 0-nya semuanya sudah terlewati ya. Jadi nggak ada angka 0 lagi dan dia hanya membutuhkan 3 garis saja. 3 garis saja toh, nggak 5 garis. Otomatis kita akan melakukannya yang benar adalah yang pada tabel 8.26. Itu adalah yang benar.
yang 3 garis saja. Karena ini adalah yang minimal, ini masuk ketentuan minimal. Sedangkan kalau kita menggunakan